untuk memindahkan narapidana berkewarganegaraan Filipina yang bernama Mary Jane yang telah dijatuhi hukuman pidana mati oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia atas kasus narkotika, dan permohonan gerasinya sudah ditolak oleh Presiden. Begitu juga PK-nya telah ditolak oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan sampai sekarang yang bersangkutan ada di penjara Yogyakarta menunggu pelaksanaan dari hukuman mati yang tertunda beberapa tahun yang lalu. Atas permintaan dari pemerintah Filipina kepada pemerintah Republik Indonesia untuk memberikan pengampunan, lagi-lagi ditolak oleh Presiden kita, dan akhirnya kita merumuskan satu kebijakan baru yang belum pernah kita lakukan sebelumnya, bukan memberikan pengampunan atau bukan memberikan pembebasan kepada narapidana warga negara asing yang dijatuhi hukuman oleh pengadilan kita, tapi kita melakukan satu kebijakan yang dalam istilah hukum pidana disebut dengan pemindahan narapidana, atau bahasa Inggrisnya transfers of prisoners, dan ada lagi yang lain disebut dengan exchange of prisoners atau tukar menukar narapidana. Kita tidak melakukan tukar menukar narapidana, tapi kita akan melakukan apa yang disebut dengan pemindahan narapidana atau transfer of prisoner. Apa yang dikatakan oleh Presiden Marcos hari ini dalam statement beliau mengatakan kita dalam waktu tidak terlalu lama akan membawa pulang atau bring back her to the Philippines, artinya akan membawa pulang Mary Jane ke Filipina. Jadi bukan pembebasan, bukan pengampunan, tapi dikembalikan atau dipulangkan ke Filipina dalam status sebagai narapidana. Beberapa syarat yang kita ajukan dan itu diterima oleh pemerintah Filipina. Pertama adalah bahwa pemerintah Filipina dan juga negara-negara lain yang berkeinginan yang sama untuk pemindahan narapidana itu, pertama mereka harus mengakui putusan pengadilan kita, menghormati putusan pengadilan kita, dan negara kita berwenang untuk mengadili warga negara mereka jika melakukan tindak pidana di wilayah negara Republik Indonesia. Jadi mereka menghormati dan tidak mempersoalkan. Misalnya pengadilan kita memutuskan orang itu dihukum 20 tahun, dihukum seumur hidup, atau dihukum mati, itu mereka terima. Dan atas permintaan negara yang bersangkutan, kita pulangkan atau kita pindahkan, kita transfer narapidana itu ke negara yang bersangkutan, dan negara bersangkutan itu berkewajiban untuk melaksanakan sisa hukuman yang telah dijalani oleh narapidana itu di Indonesia. Jadi kalau misalnya orang itu dihukum 20 tahun, ya dikembalikan ke negaranya, sudah 15 tahun, 5 tahunnya dijalani di negara yang bersangkutan. Tetapi kalau sekiranya negara yang bersangkutan akan memberikan gerasi atau akan memberikan remisi kepada narapidana itu, sepenuhnya kita serahkan kepada negara yang bersangkutan. Jadi tanggung jawab pembinaan terhadap narapidana untuk melaksanakan putusan pengadilan negara kita itu diserahkan kepada negara yang bersangkutan. Yang kedua juga jaminan keamanan, ya, mengembalikan narapidana itu ke negara yang bersangkutan itu adalah tanggung jawab dari negara itu. Kita akan menyerahkannya misalnya di bandara di Indonesia, dan selanjutnya adalah tanggung jawab pengamanannya ada pada negara yang bersangkutan. Di dalam kasus Mary Jane itu, ya, dia dijatuhi hukuman mati di sini. Seperti saya katakan tadi, kalau dia sudah dikembalikan di Filipina, ya nanti mungkin kita bilang, oh di sana dihukum mati juga. Nah, Filipina itu adalah negara yang sudah menghapuskan pidana mati di dalam KUHP mereka. Jadi mungkin saja seperti yang kita dengar kabarnya seperti itu, kalau dia sudah dikembalikan ke Filipina adalah kewenangan dari Presiden Marcos untuk memberikan gerasi. Misalnya akan diberi gerasi seumur hidup, ya, maka dia akan menjalani pidana seumur hidup di Filipina berdasarkan putusan pengadilan Indonesia. Dan itu kita hormati, sepenuhnya adalah kewenangan dari Presiden Marcos dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana di negaranya. Jadi itu yang kita tempuh, ya, kita ambil. Ini tidak hanya kepada Filipina, tapi juga kepada negara-negara lain yang sudah ada 3 negara mengajukan permohonan yang sama, yaitu Australia, kemudian juga Prancis, dan Perdana Menteri Australia juga membicarakan masalah ini dengan Pak Presiden Prabowo
dalam pertemuan di Peru belum lama ini ketika ada sidang negara-negara APEC di sana. Dan saya juga sudah menerima surat yang disampaikan oleh Menteri Kehakiman Filipina resmi mengajukan permohonan untuk transfer operasioner dari Marijén, dan juga kita juga sudah menerima surat yang sama dari Menteri Kehakiman Prancis meminta hal yang sama, dan semua sedang kita proses, kita pertimbangkan. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama kebijakan ini dapat dilaksanakan, dan Pak Presiden Prabowo sudah menyetujui langkah-langkah ini, dan menteri-menteri yang berada di bawah koordinasi Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan juga sudah membahas masalah ini dengan Presiden. Dan insya Allah mudah-mudahan pada bulan Desember yang akan datang kebijakan ini sudah dapat kita laksanakan sehingga proses ini berjalan. Di negara kita ini cukup banyak narapidana warga negara asing yang dijatuhi berbagai jenis hukuman, mulai dari hukuman penjara terbatas, hukuman seumur hidup, sampai pada hukuman mati. Hal lainnya juga ingin saya tegaskan bahwa kita melakukan ini dengan prinsip-prinsip pokok. Artinya kalau nanti ada narapidana warga negara Indonesia yang dijatuhi pidana oleh pemerintah negara yang bersangkutan, dalam hal ini Filipina, Australia ataupun Perancis, nah kita juga dapat meminta dan mereka juga harus menyetujui kalau sekiranya kita meminta narapidana kita itu dikembalikan ke Indonesia, dan kita akan melaksanakan putusan pengadilan negara yang bersangkutan. Jadi prinsip-prinsip ini kita jaga untuk menyetarakan kedudukan masing-masing negara, dan masing-masing juga menghormati kedaulatan hukum masing-masing. Saya kira itu penjelasan saya. Masih ada yang mau ditanyakan, silakan. Bebas itu Pak, kalimat kata bebas, jadi sebenarnya bukan dibebaskan tapi mengambil. Ya, memang banyak teman-teman salah mengerti membaca statement dari Presiden Marcos itu. Tidak ada kata-kata bebas dalam statementnya, itu hanya mengatakan bring her back to the Philippines, membawa dia kembali ke Filipina, bukan dalam arti dibebaskan. Yang benar adalah kita melakukan transfer of prisoner, kita memindahkan narapidana, dan Filipina akan menerima dan akan melaksanakan putusan pengadilan Indonesia. Jadi kita tetap konsisten, kita tidak pernah memberikan grasi kepada narapidana narkotika, dan itu sudah dilakukan sejak zaman Presiden Soeharto sampai sekarang. Itu Presiden kita konsisten. Kita keras sekali menghadapi kasus-kasus narkotik itu, dan negara kita termasuk negara yang cukup keras dalam menjatuhkan hukuman, termasuk juga Malaysia di negara tetangga kita, dan sampai hari ini tidak pernah satupun presiden kita yang memberikan grasi terhadap kasus narkotik. Jadi kalau Marijén ini di transfer ke Filipina, ya, bahwa Presiden Filipina mau memberikan grasi, itu kita hormati sebagai kewenangan negara yang bersangkutan. Tapi Presiden kita tidak pernah memberikan grasi, apalagi sampai membebaskan narapidana warga negara asing.